Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulandari dengan nomor peserta 2015 0309 3380. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 program studi biologi tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Berikut adalah kartu pendaftaran saya. Yang mana pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN, praktik pembelajaran di kelas 10, mata pelajaran biologi dengan materi Daud Biogeokimia. Saya mengajar di SMK Negeri 8 Jember, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai KBM pada siang hari ini, seperti biasa kegiatan ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Fatan bisa dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Berdoa sudah. Siang hari ini kita mulai KBM, tapi sebelumnya Ibu mau lihat nih kesiapan kalian untuk mendapatkan ilmu pada siang hari ini. Apakah sudah siap? Apakah bajunya sudah pada rapi semua nih? Coba saya pengen cek yang cowoknya. Cowoknya coba berdiri coba. Bajunya apakah sudah dimasukkan? Sudah rapi belum? Oke, bagus. Kelasnya juga sudah bersih ya, sudah disapu ya. Sudah, alhamdulillah. Berarti itu boleh duduk kembali, berarti kalian tandanya sudah siap untuk mendapatkan ilmu siang hari ini. Oke, baik anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Baik? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah, harapannya seperti itu. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Ardi. Oke, nanti sakit kah?
Ya, nanti Ibu absen setelah ini supaya Ibu tahu siapa yang tidak hadir dan karena apa. Ya, baik. Ibu absen. Ayla Agustin. Hadir. Alia Fariha. Hadir. Amelia Daniswara. Hadir. Dominik. Hadir. Elmi Saputra. Hadir. Imelia Putri. Hadir. Baik, anak-anak, kira-kira kita siang hari ini akan belajar tentang apa? Coba kita simak ya. Nah, tahukah kalian gambar apa itu? Ada yang tahu? Jauh biogeokimia. Oke, salah satu contoh jauh biokimia. Oke. Pernahkah terlintas dalam benak kalian, anak-anak, bahwa molekul zat penyusun tubuh kita ini berasal dari hewan purba yang sudah punah? Pernah nggak terlintas? Atau unsur yang kita makan itu sebetulnya berasal dari dalam tubuh kita, zat yang ada dari tubuh kita sekian puluh tahun sebelumnya. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Itu yang akan kita bahas hari ini. Apakah molekul dan unsur yang masuk ke dalam tubuh kita mengalami siklus di dalam ekosistem? Yang masuk ke dalam tubuh kita, molekul dan unsur yang masuk ke dalam tubuh kita ini mengalami siklus? Ya enggak kira-kira? Iya, oke. Kita akan membahas itu. Terkait dengan hal ini, materi yang akan kita bahas adalah gaut biogeokimia atau yang dikenal dengan gaut materi. Gaut materi. Nah, dalam hal ini kita akan membahas hanya satu gaut materi saja pertemuan kali ini, yaitu kita akan membahas tentang gaut karbon. Ya, gaut karbon itu gambarnya sepintas, nanti akan Ibu jelaskan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah menggunakan pemahaman dan yang dimiliki untuk mempertanyakan dan memprediksi gaut karbon pada permasalahan kebakaran hutan di Indonesia. Jadi permasalahan terkait dengan gaut karbon, permasalahannya adalah tentang kerusakan hutan di Indonesia. Itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian metode penilaiannya masih sama. Di sini Ibu akan mengambil 3 penilaian. Yang pertama nanti adalah penilaian pengetahuan, ya. Jadi ada evaluasi yang akan Ibu berikan nantinya di awal dan di akhir. Kemudian yang kedua di sana ada penilaian proses dan penilaian sikap selama kita melakukan proses pembelajaran baik ketika diskusi nanti ataupun pada saat presentasi. Ya. Nah, menurut kalian, coba ini, menurut kalian mengapa sih, apa sih pentingnya kita belajar ini, Bu? Apa pentingnya, mengapa, menurut kalian mengapa sih kita perlu mempelajari tentang gaut biogeokimia? Coba ada yang tahu nggak, apa sih pentingnya kita mempelajari tentang materi ini? Apa? Kira-kira untuk apa? Coba, yang nggak apa-apa salah, coba. Mungkin ada yang ingin mencoba menjawab, oke? Dominik, silakan. Jadi, pentingnya kita belajar daur biokimia supaya kita tahu cara untuk menjaga kelangsungan hidup di bumi dari hasil daur biokimia itu tadi. Karena hasil tersebut dapat digunakan oleh semua komponen yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik. Oke, jawaban yang bagus sekali Dominik. Beri aplaus dong temannya. Terima kasih Dominik sudah berani untuk menjawab ya. Baik, selanjutnya kita pretest ya. Di sini tujuannya Ibu ingin mengetahui kemampuan di awal kalian sebelum kita masuk ke kegiatan inti kita nanti. Ya, sebelum ada pemaparan materi dan diskusi presentasi, di sini kita akan mencoba melihat bagaimana sih kesiapan kalian, kemampuan awal kalian kita terkait dengan gaut biogeokimia. Ya, baik. Link untuk soal pretestnya sudah Ibu share di grup kelas ya. Silakan bisa mulai diakses, dikerjakan. Waktunya 10 hingga 15 menit dari sekarang ya. Bisa dikerjakan, silakan. Mana? Ada kesulitan? Mana Rofik?
Bisa? Baik anak-anak, kita masuk pada kegiatan inti kita pada hari ini. Yang pertama adalah orientasi masalah. Seperti biasa, di sini nanti Ibu akan sajikan permasalahan. Bisa dilihat di situ ada gambar sebelah kiri dan kanannya, ya, tentang permasalahan apa. Kemudian kaitkan dengan sebelahnya, ya. Untuk lebih memahami apa maksud dari permasalahan ini, karena ini adalah mengkaji permasalahan, kalian simak dua link ini, boleh dipilih salah satu saja. Karena berdasarkan analisa saya untuk kelas kalian ini kan kita punya dua gaya belajar ya, ada yang suka visual, ada yang suka audio visual, ada yang hanya suka membaca, ada yang suka itu nggak paham kalau membaca, sukanya lebih paham itu kalau menonton dan mendengar lewat YouTube. Jadi kalian yang seperti itu gaya belajarnya bisa pilih link yang bawah, yang audio visual. Yang suka membaca bisa pilih link yang atasnya, yang visual. Ini untuk menunjang, mendukung kalian menemukan permasalahan yang ada di gambar itu ya. Silakan nanti bisa diakses, nanti juga Ibu tampilkan kembali di LKPD-nya. Nah, kemudian lanjut pengorganisasian peserta didik. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok belajar ya. Nantinya akan dibagi menjadi 4 karena kita jumlahnya ada 20. Jadi satu kelompok nanti jumlahnya ada 5 anak. Ada kelompok 1, 2, kelompok 1 Faruk dan kawan-kawan. Kemudian kelompok 2 ada Muhammad Alif dan kawan-kawan ya, ada 5 berlima. Kemudian kelompok 3 Raihan Bintang dan kawan-kawan. Dan yang terakhir kelompok 4 ada Amelia dan Iswara dan 4 yang lainnya. Oke. Baik, silakan kelompoknya sudah kita bagi, silakan kalian bisa gabung dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ya, yuk silakan langsung gabung sesuai dengan nama-nama yang ada di kelompok itu ya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kelompok 2 sudah cukup 5 anak. Kelompok 3. Oke, 5, kelompok 4. Oke, sudah lengkap ya? Sudah? Baik, kelompok 1 sudah siap, kelompok 2 sudah gabung dengan kelompoknya, kelompok 3 dan kelompok 4. Baik anak-anak, setelah ini Ibu bagi LKPD-nya ya. Jadi nanti setiap kelompok kalian silakan berdiskusi terkait dengan LKPD yang sudah Ibu bagikan, dan LKPD-nya itu tentang apa Bu? Tentang permasalahan yang tadi sudah kita ulas sedikit. Jadi permasalahan tadi, orientasi masalah tadi terkait gambar, kemudian kalian mengkajinya, mengaksesnya lewat link yang sudah disediakan di situ. Kemudian nanti kalian analisa dan kalian tuangkan dalam bentuk jawaban dari pertanyaan LKPD yang sudah Ibu bagikan setelah ini. Gitu ya. Paham ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, bisa. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Oh ya, kelompok 1. Maaf. Silakan. Baik, silakan dibaca dulu petunjuk yang ada di LKPD ya. Terlebih dahulu seperti biasa tulis kelompoknya, kelompok 1, 2, 3 atau kelompok 4. Kemudian tulis nama-nama anggota kelompoknya, kelas dan tanggal hari ini. Diisi semua. Kemudian baca petunjuk belajarnya, petunjuknya. Di situ suruh ngapain? Ya. Nah, kalau sudah nanti petunjuknya sudah dipahami, kemudian kalian silakan langsung mengerjakan soal yang ada di LKPD itu terkait dengan permasalahan tadi. Jadi soal ini bisa dijawab kalau kalian sudah mengakses apa? Link permasalahan yang sudah diberikan tadi sebelumnya ya. Silakan. Silakan bisa mulai dikerjakan.
Gimana? Ada kesulitan? Ya, Bu. Ini masih lihat videonya. Oh ya. Nanti kalau sudah bisa langsung dikerjakan soal-soalnya ya. Oke. Gimana kelompok 4 ya? Kelompok 4 ada kesulitan? Jadi nomor 2. Nomor 2. Coba di situ pertanyaannya apa? Buatlah prediksi pengaruh permasalahan tersebut terhadap daur karbon. Ya, berarti prediksi pengaruhnya, pengaruh dari permasalahan tadi. Permasalahannya sudah ketemu tentang apa? Apa? Iya, betul. Tentang pembakaran hutan. Nah, permasalahan itu pengaruhnya bagi daur karbon apa? Prediksi kalian. Itu yang kalian jelaskan. Kira-kira dari kebakaran hutan itu kemudian daur karbonnya bagaimana? Nah, pengaruhnya terhadap daur siklus karbon itu seperti apa? Itu yang kalian tuangkan di nomor 2. Kalian jelaskan di nomor 2. Paham ya? Kira-kira apa? Apakah kalau terjadi kebakaran hutan justru akan meningkatkan kadar CO2 misalnya. CO2 yang berlebih akan menyebabkan apa misalnya. Nah, hujan asam bagus, pinter. Nah, itu yang kalian gali di soal nomor 2. Ya, sama-sama. Mana? Baik, anak-anak, waktunya sudah cukup? Sudah selesai? Sudah ya? Berarti kelompok 1, 2, 3, 4 sudah selesai. Itu artinya kalian sudah siap untuk memaparkan hasil diskusinya masing-masing. Baik, selanjutnya kita masuk pada presentasi ya. Baik, karena semuanya juga sudah selesai, kira-kira ini kelompok mana dulu nih yang mau tampil? Yuk, dari kelompok 1, 2, 3, 4. Wah, semuanya angkat tangan. 1, 2, 3, 4 semuanya angkat tangan. Bagus, berarti semuanya sudah siap. Karena ya, gini. Baik, karena semuanya angkat tangan, berarti ibu sendiri yang menentukan ya. Sama aja. Kan semuanya sudah pada siap. Kelompok 1, 2, 3, 4 semuanya angkat tangan. Berarti ibu yang menentukan kelompok mana dulu yang akan tampil. Baik, saya pilih kelompok mana ya? Kelompok 2 dulu deh. Kelompok 2, silakan kita beri aplaus ya untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 silakan bisa mempresentasikan hasilnya. Silakan bisa dimulai kelompok 2. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Oke, baik. Akan diterangkan oleh Sabrina. Oke, jadi nomor 1, permasalahan apa yang kalian temukan dari gambar yang sudah jadi LKPD ini? 1, adanya kebakaran hutan. Yang kedua, buatlah prediksi pengaruh permasalahan tersebut terhadap daur karbon dan jelaskan. Jawab, karbon dioksida yang meningkat akibat kebakaran tersebut tidak dapat diserap secara maksimal oleh tumbuhan, sehingga terjadinya pemanasan global. Yang ketiga, menurut kalian apa saja peranan unsur karbon dalam ekosistem? 1, sebagai bahan baku fotosintesis. Kedua, sebagai komponen penyusun makanan seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Yang terakhir ada yang nomor 4, prediksikan solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. 1, membuat sanksi yang tegas bagi pelaku. Kedua, tidak melakukan pembakaran hutan saat berangin. 3, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Dan keempat, melakukan metode pembasahan gambut. Oke, sekian itu hasil diskusi dari kami. Mungkin ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Oke, presentasi semua kelompok sudah, kelompok 1, 2, 3, dan 4
berikutnya kita masuk pada langkah yang kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Nggak ada yang ditanyakan? Cukup, berarti kita bisa lanjut ke penguatan materi ya. Nah, kita bisa lanjut ke, di sini akan Ibu ulas sedikit penguatan materi kita tentang GAUT biogeokimia. Apa sih GAUT biogeokimia itu? Nah, di sini GAUT biogeokimia itu apa? Yaitu suatu proses yang terjadi pada unsur kimia di atmosfer yang bertujuan atau yang fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan stabilitas lingkungan hidup. Ya. Nah, di sini GAUT biogeokimia ini juga bisa terjadi pada unsur kimia, diantaranya apa saja? Karbon, kemudian oksigen, nitrogen, hidrogen, fosfor, juga sulfur juga ya termasuk di dalamnya. Nah, GAUT karbon itu apa? GAUT karbon kalau di atmosfer kita lebih mengenal dengan istilah CO2. Ya, jadi yang kita bahas di sini GAUT biokimia hanya terfokus pada GAUT karbon saja ya. Kalau di atmosfer, saya ulang sekali lagi, kita lebih mengenalnya dengan istilah CO2. Ya, CO2. Nah, CO2 itu dihasilkan dari mana saja sih? Di atmosfer itu berasal dari mana sih? Satu, melalui pernafasan atau proses respirasi. Kita respirasi, bernafas, menghirup oksigen, dan yang dikeluarkan adalah CO2. Itulah yang terkumpul di atmosfer. Berikutnya CO2 juga berasal dari mana? Selain dari proses respirasi, CO2 berasal dari pembakaran sampah, pembakaran hutan. Ya, ini juga menghasilkan CO2, bahan bakar fosil. Industri, asapnya itu juga. Kemudian kendaraan bermotor, ya. Nah, ini juga adalah termasuk pada sumber daripada adanya CO2 yang ada di atmosfer. Berikutnya adalah tahapannya atau prosesnya itu bagaimana? Nah, mungkin kalau di sini ada tulisannya banyak sekali, lebih cepat pahamnya kalau kita langsung lanjut di gambarnya saja. Coba dari gambar itu CO2 berasal dari mana saja? Ada dari proses fotosintesis. CO2 itu kalau tumbuhan hijau fotosintesis menghasilkan oksigen. Jadi semua CO2 yang dihasilkan dari sumber tadi itu dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Setelah itu tumbuhannya menghasilkan oksigen. Oksigennya dipakai untuk bernafas sama siapa? Manusia dan hewan. Manusia, hewan bernafas menghirup oksigen dari tumbuhan. Dan dari pernafasan itu menghasilkan CO2 kembali. Gitu ya, terus siklusnya. Jadi kitanya menghasilkan CO2, CO2-nya dimanfaatkan lagi sama tumbuhan. Ya, kemudian tumbuhannya menghasilkan oksigen, dimanfaatkan lagi sama kita, terus seperti itu. Itu kalau antara tumbuhan dan hewan juga manusia. Nah, berikutnya kalau tumbuhan mati, dia jadi apa? Humus. Ya, jadi humus, lama-lama juga jadi bahan bakar, yang kemudian bahan bakar ini dimanfaatkan oleh industri. Industrinya menghasilkan asap. Asapnya ada kandungan CO2 kembali. CO2 dimanfaatkan lagi sama tumbuhan. Nah, seperti itu terus ya. Sama di sana juga vulkanik, abu vulkanik juga iya menghasilkan CO2. Kemudian gambar mana lagi yang bisa kalian lihat di situ? CO2 siklusnya erupsi. Nah, fitoplankton atau tumbuhan air yang ada di laut fotosintesis membutuhkan CO2. Kemudian membutuhkan CO2. Kalau fitoplanktonnya dimakan oleh zooplanktonnya kemudian dimakan oleh ikan paus, ikan yang lebih besar, pausnya meninggal, mati, dia menjadi bahan bakar fosil, mengendap. Bahan bakar fosilnya diolah menjadi minyak bumi.
Minyak buminya dimanfaatkan sebagai bahan bakar industri. Industrinya menghasilkan CO2 kembali. Di sini paham ya? Itulah yang dimaksud dengan siklus tidak pernah berhenti. Artinya unsur itu tetap ada dalam ekosistem. Makanya tadi pentingnya kita mempelajari ini, kita menjadi tahu ya kan, setiap unsur itu memiliki fungsinya masing-masing, sehingga kita lebih cenderung untuk menjaga menjaga bagaimana unsur ini bisa tetap berjalan siklusnya. Ya kan, bisa tetap berjalan, tidak terhenti, sehingga keseimbangan ekosistem bisa tetap terjaga. Bisa memberikan kesimpulan? Ada yang bisa memberikan kesimpulan mungkin? Oke, Sabrina. Ya. Kesimpulannya, jadi daur geokimia juga dapat disebut sebagai daur materi. Salah satu dari daur geokimia adalah daur karbon. Nah, karbon adalah unsur penyusun hampir seluruh makhluk hidup. Selain itu, aktivitas makhluk hidup juga membutuhkan karbon dalam berbagai bentuk, diantaranya pada proses respirasi, makan, fotosintesis, transportasi, dan aktivitas lainnya. Proses perpindahan karbon dalam berbagai proses tersebut dinamakan dengan siklus karbon. Oke, bagus. Terima kasih. Baik, anak-anak, sudah kesimpulannya. Berikutnya kita evaluasi ya. Kalau tadi sudah ada pretest evaluasi di awal, kita lakukan post-test sebagai akhir dari kegiatan kita untuk mengetahui bagaimana kemampuan kalian setelah mengikuti pembelajaran kali ini ya. Oke, Ibu share linknya, link soalnya. Di situ saya akan kirimkan lewat WhatsApp group kelas. Ya. Ya, silakan bisa diakses linknya. Kita post test. Ya, silakan bisa diakses linknya. Semacam angket pembelajaran tentang kegiatan kita siang hari ini. Sudah Ibu kirim? Itu tadi untuk refleksi. Kemudian tindak lanjut kita untuk siang hari ini, harapannya setelah ini kalian bisa belajar tentang daur biogeokimia yang lain, daur materi yang lain selain daur karbon. Silakan dipelajari di rumah tentang daur biogeokimia yang lain seperti sulfur, fosfor, nitrogen, hidrogen, dan oksigen. Selesai pembelajaran kita hari ini. Sudah cukup ya?
Tidak ada yang ditanyakan lagi? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan hasil dari ujian kalian nantinya memuaskan. Ilmunya makin hari makin berkah. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya, jaya, jaya. Demikian tadi video pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait, semua pihak yang terlibat dalam proses PPG dalam jabatan tahun 2022 ini, khususnya kepada Kementerian Pendidikan yang telah memberikan beasiswa bagi kami dalam proses PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Ucapan terima kasih tidak lupa juga saya sampaikan kepada LPTK Universitas Muhammadiyah Jember, kepada sekolah tempat tujuan kami melaksanakan PPG, SMA Negeri 2 Tanggul. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada semua rekan yang terlibat dalam kegiatan PPG dalam jabatan ini dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.